serta teman-teman sekalian. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul pada kesempatan hari ini dalam keadaan sehat. Perkenalkan, nama saya Lisya selaku moderator pada presentasi kelompok 2 dengan topik menganalisis mekanisme dan prosedur ekspor impor. Untuk itu, mari kita simak bersama presentasi dari rekan-rekan kelompok 2 yang akan menyampaikan materi terkait tahapan mekanisme dan prosedur ekspor impor. Kepada kelompok 2, saya persilakan untuk memulai presentasinya. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai materi menganalisis mekanisme dan prosedur ekspor impor. Next. Yang beranggotakan saya Nabila Salsa Edinda Putri, Rizka Putri Amelia, Makia Damayanti, Agil Meilia Putri Safira, Dera Febrilia Dwi Rahma Sokip, Nabila Ananda Widora, dan Juwita Sari Putri Kinasi. Next. Mekanisme ekspor impor. Yang pertama yaitu mekanisme ekspor. Ekspor merupakan kegiatan menjual barang atau jasa dari dalam negeri ke luar negeri. Tahapannya yaitu yang pertama persiapan barang. Produsen menyiapkan barang sesuai standar mutu internasional dan regulasi negara tujuan, dilengkapi dengan dokumen seperti invoice, packing list, sertifikat asal barang. Kemudian yang kedua yaitu perizinan. Mengurus perizinan ekspor ke instansi terkait, misalnya Bea Cukai dan Kementerian Perdagangan. Kemudian memastikan barang tidak masuk kategori terlarang. Kemudian yang ketiga yaitu kontrak dagang. Eksportir dan importir menyepakati harga, jumlah, cara pembayaran, dan pengiriman. Biasanya bisa lewat letter of credit. Kemudian yang keempat yaitu pengiriman barang. Barang dikirim melalui jalur laut, udara, atau darat sesuai kesepakatan. Bea Cukai melakukan pemeriksaan barang sebelum keluar dari pelabuhan. Kemudian yang kelima, pembayaran. Eksportir menerima pembayaran dari importir sesuai metode seperti melalui letter of credit atau transfer bank dan lain sebagainya. Selanjutnya akan dilanjut oleh rekan saya Rizka. Baik, untuk selanjutnya yakni mekanisme impor. Impor sendiri merupakan kegiatan mendatangkan atau membeli barang dari luar negeri ke dalam negeri. Nah, proses ekspor dan impor ini bisa dikatakan tidak sederhana karena melibatkan regulasi dokumen dan kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha. Nah, adapun mekanisme impor yakni sebagai berikut. Yang pertama yakni adanya permintaan dan kontrak dagang, di mana importir harus menentukan jenis barang, volume, harga, serta asal negara barang tersebut. Pada tahap ini, negosiasi kontrak dengan eksportir dilakukan sehingga jelas mengenai hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak. Selanjutnya, yakni perizinan impor. Sebelum melakukan impor, importir wajib memiliki NIB atau nomor induk berusaha yang diperoleh melalui OSS serta angka pengenal importir atau API. Nah, perizinan ini menjadi legalitas agar importir bisa bertransaksi sesuai aturan pemerintah Indonesia. Setelah perizinan lengkap, tahap berikutnya yakni pembayaran. Biasanya menggunakan metode letter of credit atau LOC ataupun metode lain yang disepakati oleh kedua belah pihak. Nah, cara pembayaran ini sangat penting karena akan mempengaruhi kelancaran transaksi dan kepercayaan antar pihak. Selanjutnya yakni pengiriman barang dan dokumen. Setelah pembayaran dilakukan, eksportir mengirimkan barang sekaligus dokumen penting seperti invoice, packing list, dan bill of lading.
Nah, dokumen-dokumen ini diperlukan sebagai syarat untuk proses kepabean di negara tujuan. Yang kelima yakni kedatangan barang dan kepabeanan. Ketika barang tiba di pelabuhan Indonesia, importir wajib menyertakan pemberitahuan impor barang atau PIB ke Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau DJBC melalui sistem CISA. Dokumen ini digunakan sebagai dasar pemeriksaan barang oleh pihak bea cukai. Yang keenam yakni custom clearance. Nah, pada tahap ini bea masuk, PPN impor atau pajak lainnya harus dibayar. Setelah semua kewajiban dipenuhi, maka Bea Cukai akan memberikan persetujuan bahwa barang tersebut dapat dikeluarkan dari kawasan pabean. Yang ketujuh atau yang terakhir yakni tahap distribusi, di mana barang yang sudah lolos dari kawasan pabean kemudian bisa didistribusikan ke gudang importir atau langsung ke konsumen sesuai tujuan awal. Nah, contoh langsungnya itu seperti di perusahaan PT dan Rilis, itu merupakan suatu perusahaan tekstil dan garmen di daerah Sukoharjo, Jawa Tengah. Nah, perusahaan tersebut itu sering melakukan impor bahan baku seperti kain atau bahan khusus, serat sintetis, dan yang lainnya. Nah, kenapa kok perusahaan tersebut itu melakukan impor? Itu bisa jadi karena bahan baku yang tersedia itu tidak tersedia di dalam negeri ataupun kualitasnya itu lebih baik di luar negeri. Nah, ketika perusahaan tersebut melakukan impor itu adapun mekanisme itu seperti yang telah saya sebutkan tadi, yakni mulai dari permintaan dan kontrak, selanjutnya perizinan impor, pembayaran, pengiriman bahan dan dokumen, kedatangan dan kepabean, hingga sampai ke distribusi pabrik. Nah, yang selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Selanjutnya ada definisi prosedur fisik pengangkutan barang. Prosedur fisik pengangkutan barang adalah rangkaian kegiatan nyata operasional yang dilakukan dalam memindahkan barang dari tempat asal gudang atau pabrik ke tempat tujuan konsumen, distributor, atau gudang lain. Fokusnya pada aktivitas logistis, bukan hanya dokumen administrasi. Next. Selanjutnya ada tahapan prosedur fisik pengangkutan barang. Yang pertama ada persiapan barang, meliputi pengepakan atau packing, seperti menyesuaikan jenis barang, seperti mudah pecah, cair, elektronik. Kedua ada pelabelan atau labeling, seperti berisi alamat pengirim, penerima, kode barang, dan handling instruction. Ketiga, ada pemeriksaan barang atau quality dan quantity check, seperti memastikan jumlah dan kondisi sesuai pesanan. Kedua, ada pemindahan ke alat angkut atau loading proses, seperti barang diangkut dari gudang ke kendaraan, yaitu truk, kontainer, kapal, dan pesawat. Gunakan forklift, hand lift, atau tenaga manual. Selanjutnya, tata letak harus mempertimbangkan berat, ukuran, dan keamanan. Next. Ketiga, ada transportasi atau pengangkutan. Seperti barang dipindahkan menggunakan moda transportasi yang di darat ada truk, kereta api, di laut ada kapal kargo atau container vessel, udara ada pesawat kargo, multimoda ada kombinasi beberapa moda, dan faktor penting seperti jarak, biaya, kecepatan, dan keamanan. Keempat, ada penurunan barang atau unloading proses. Unloading proses ini meliputi proses membongkar barang dari alat angkut dan harus sesuai prosedur agar barang tidak rusak dan dibantu peralatan seperti forklift, crane, conveyor, atau manual. Kelima, ada penirmaan barang atau receiving proses. Seperti barang dicek kembali sesuai dokumen, meliputi surat jalan atau bill of lading. Kedua, pemeriksaan kualitas dan kuantitas. Ketiga, pencatatan penerimaan dan penyimpanan di gudang tujuan. Faktor yang dianalisis dalam prosedur fisik.
Yang pertama ada efisiensi waktu, meliputi seberapa cepat barang bisa sampai ke tujuan. Kedua ada biaya transportasi seperti ongkos kendaraan, bahan bakar, dan tenaga kerja. Ketiga, keamanan barang seperti risiko kerusakan, kehilangan atau pencurian. Keempat, ketepatan jumlah dan kualitas seperti barang sampai sesuai pesanan. Kelima, pemilihan moda transportasi, menentukan efektivitas berdasarkan jarak, jenis barang, dan urgensi. Keenam, ada ketersediaan fasilitas seperti gudang, alat bongkar muat, dan tenaga kerja. Yang selanjutnya akan dilanjutkan kepada Mbak Nabila, silahkan. Sebelum melakukan ekspor-impor, terdapat beberapa syarat dan dokumen yang harus dipenuhi. Yang pertama yaitu berbadan hukum, yang artinya perusahaan yang mengekspor harus memiliki legalitas. Yang kedua, memiliki NPWP atau nomor pokok wajib pajak sebagai identitas pajak. Yang ketiga, memiliki izin dari pemerintah seperti SIUP, Surat Izin Industri, NIK, NIB, serta izin dari BKPM. Lalu yang keempat ada faktur, yaitu dokumen yang berisi informasi barang yang akan dikirim. Yang kelima ada bill of lading, yang artinya tanda terima dari perusahaan yang mengangkut barang. Yang keenam ada shipping order, berisi identitas pengirim dan detail kargo. Yang ketujuh ada PEB atau pemberitahuan ekspor barang yang harus disampaikan ke pihak berwenang. Yang kedelapan ada surat keterangan asal atau COO, yaitu informasi asal barang sesuai kesepakatan antar negara. Next. Adapun beberapa barang yang dilarang ekspor, yaitu barang di bidang kehutanan, pertanian, pupuk subsidi, pertambangan, dan cagar budaya. Lalu ada sisa logam dan limbah logam yang sudah tidak digunakan lagi. Yang ketiga, barang yang berkaitan dengan perlindungan hewan, tumbuhan, kesehatan, serta lingkungan hidup. Yang keempat, barang yang berhubungan dengan keamanan nasional, kepentingan sosial, maupun moral masyarakat. Yang kelima, ada barang dari tumbuhan, alam, dan satwa liar yang dilindungi. Lalu untuk tujuan ekspor yaitu yang pertama menambah devisa negara, yang kedua mengembangkan perluasan industri dalam negeri, yang ketiga menciptakan lapangan pekerjaan, yang keempat mendapatkan harga jual yang lebih optimal dan mengendalikan pasar produk dalam negeri. Next. Untuk langkah-langkah melakukan prosedur ekspor yaitu yang pertama menyiapkan dokumen legalitas, yang kedua menyediakan dokumen ekspor, yang ketiga menetapkan negara tujuan, yang keempat mendaftarkan website di portal bisnis internasional, yang kelima ada melakukan pemberitahuan pabean, yang keenam memperoleh nota persetujuan ekspor. Untuk contoh prosedur ekspor ada PT dan Liris menunjukkan bahwa keberhasilan ekspor tekstil tidak hanya ditentukan oleh kualitas produk, tetapi juga oleh kepatuhan pada seluruh prosedur ekspor, mulai dari negosiasi kontrak, pengendalian mutu, pemenuhan dokumen resmi, pemeriksaan bea cukai, hingga pengapalan dan pembayaran internasional. Semua tahapan harus dijalankan dengan cermat. Dengan mengikuti prosedur yang benar, PT dan Liris tidak hanya berhasil menembus pasar Prancis, tetapi juga mampu membangun kepercayaan jangka panjang dengan mitra internasional. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Sebelumnya mohon maaf Bapak, saya belum bisa on cam karena jaringan saya kurang bagus. Tahapan selanjutnya yaitu ketentuan dan prosedur impor. Impor diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang kepabeanan serta peraturan pelaksanaannya. Beberapa ketentuan pokok yaitu hanya importir berizin yang dapat melakukan impor. Maksudnya di sini hanya perusahaan atau pelaku usaha yang memiliki API, yaitu angka pengenal importir, yang berhak melakukan impor. API ini berfungsi sebagai identitas resmi importir. Tanpa API kegiatan impor dianggap ilegal. Yang kedua, barang impor harus sesuai dengan HS Code
harmonis sistem yang berlaku. HS Code adalah sistem klasifikasi barang internasional yang digunakan untuk menentukan tarif bea masuk, mengidentifikasi jenis barang, dan mempermudah pengawasan perdagangan. Yang selanjutnya, barang tertentu wajib memenuhi SNI atau Standar Nasional Indonesia. Barang tertentu itu misalnya elektronik, produk pangan, mainan anak, bahan bangunan itu wajib memenuhi standar mutu nasional. Tujuannya untuk melindungi konsumen, menjaga keselamatan, dan memastikan barang impor sesuai dengan standar kualitas Indonesia. Yang selanjutnya, importir wajib membayar bea masuk, pajak impor seperti PPN, PPH, PPNBM bila berlaku. Bea masuk, PPN, dan PPH itu sesuai dengan tarif yang ditentukan oleh HS Code. Dan PPNBM itu pajak penjualan barang mewah jika barang tersebut dalam kategori mewah seperti mobil, tas branded, perhiasan, atau batu mulia. Yang selanjutnya yaitu barang impor tidak boleh melanggar ketentuan larangan dan pembatasan. Semua barang impor ada ketentuan larangan dan pembatasan untuk melindungi kesehatan dan keselamatan masyarakat, keamanan negara, contohnya yaitu narkotika, senjata api, limbah berbahaya, dan satwa dilindungi. Yang selanjutnya, untuk beberapa komoditas diperlukan izin khusus, misalnya pangan, obat, elektronik. Ketika kita ingin mengimpor pangan, itu harus mendapatkan izin dari Kementerian Pertanian atau BPOM. Ketika kita ingin mengimpor obat-obatan atau alat kesehatan, itu harus mendapatkan izin dari BPOM dan Kemenkes. Selanjutnya, ketika kita ingin mengimpor produk elektronik, itu harus mendapatkan izin dari Kementerian Perindustrian atau Kominfo. Hal ini untuk memastikan keamanan mutu dan keteraturan perdagangan. Next. Selanjutnya, prosedur impor alur umum. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, importir harus memiliki API. API itu merupakan izin resmi yang berupa seperti ibaratnya seperti KTP bagi perusahaan importir agar impornya diakui secara legal oleh pemerintah. Yang kedua, pemesanan barang ke eksportir luar negeri. Setelah memiliki API, perusahaan bisa memesan barang dari mitra di luar negeri sesuai dengan kebutuhan impornya. Yang ketiga, pengiriman barang oleh eksportir ke pelabuhan tujuan di Indonesia. Eksportir kemudian mengirim barang ke pelabuhan sesuai dengan orderan dengan tujuan ke Indonesia bisa menggunakan kapal atau pesawat. Yang selanjutnya, pengurusan dokumen. Importir harus mengurus dokumen seperti invoice, packing list, bill of lading atau AWB, dan sertifikat of origin, yaitu sertifikat asal barang. Dokumen ini berfungsi sebagai bukti resmi dan syarat pengeluaran barang. Yang kelima, pengajuan PIB. Importir wajib mengajukan PIB ke Bea Cukai melalui sistem CISA. PIB ini berisi detail barang yang diimpor, termasuk jenis, jumlah, harga, dan negara asalnya. Yang keenam, pemeriksaan dokumen dan barang. Setelah PIB diajukan, Bea Cukai akan menentukan jalur pemeriksaan. Jalur pemeriksaan sendiri ada 3, jalur hijau, yaitu untuk barang yang bisa langsung keluar tanpa pemeriksaan fisik. Yang kedua, jalur kuning, yaitu dokumen pemeriksaan dengan dokumen yang diperiksa lagi lebih detail. Yang ketiga, jalur merah, yaitu pemeriksaan dokumen sekaligus pemeriksaan fisik barang. Yang selanjutnya yaitu pembayaran bea masuk dan pajak impor. Importir wajib membayar bea masuk serta pajak impor melalui bank atau portal resmi pembayaran pemerintah. Yang selanjutnya pengeluaran barang. Setelah pajak dan bea masuk dilunasi serta pemeriksaan selesai, importir akan menerima surat persetujuan pengeluaran barang. Dengan dokumen ini, forwarder akan mengurus delivery order untuk mengeluarkan barang dari pelabuhan. Yang terakhir yaitu barang siap diedarkan atau digunakan. Setelah semua prosedur selesai, barang bisa dibawa ke gudang importir dan siap dipasarkan atau digunakan sesuai tujuan impornya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya.
Selanjutnya membahas mengenai prosedur kepabeanan ekspor dan impor. Yang pertama, prosedur kepabeanan ekspor, yaitu eksportir wajib mendatangi kantor bea cukai untuk melaporkan barang yang akan diekspor. Jadi eksportir harus melaporkan barang yang akan diekspor ke kantor bea cukai setempat. Kemudian pembuatan PEB dilengkapi dengan dokumen-dokumen pelengkap. Pemberitahuan ekspor barang atau PEB harus dibuat dengan dilengkapi dokumen-dokumen pendukung yang diperlukan. Kemudian yang ketiga, larangan atau pembatasan ekspor yang telah ditetapkan wajib dipenuhi. Eksportir wajib mematuhi semua larangan dan pembatasan ekspor yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Kemudian yang keempat yaitu eksportir melakukan sendiri secara self-assessment mengenai perhitungan besaran biaya keluar. Eksportir melakukan perhitungan sendiri atau self-assessment mengenai besaran biaya keluar yang harus dibayar jika ada. Kemudian yang kelima, eksportir wajib menyampaikan PEB ke kantor bea dan cukai pemuatan dengan estimasi paling cepat 7 hari sebelum tanggal perkiraan ekspor dan paling lambat sebelum barang ekspor memasuki kawasan tempat pemuatan di pabean. Kemudian yang keenam, untuk ekspor barang curah pendaftaran PEB dilakukan sebelum keberangkatan dan transportasi pengangkut. Kemudian yang ketujuh, eksportir dapat melakukan sendiri pengurusan PEB dan atau dapat dikuasakan kepada PPJK, yaitu penguasa pengurusan jasa kepabeanan. Kemudian yang kedelapan, jika kantor pabean sudah menggunakan sistem pertukaran data elektronik atau PDE kepabeanan, maka eksportir atau PPJK eksportir juga harus mengikuti prosedur yang ditetapkan. Kemudian prosedur kepabeanan ekspor ini bertujuan untuk mengawasi lalu lintas barang ekspor, memastikan terpenuhinya peraturan ekspor, memungut biaya keluar jika ada, mencatat data ekspor untuk kepentingan statistik dan perencanaan ekonomi. Mengenai contoh nyata dari kepabeanan ekspor, yaitu terdapat sebuah perusahaan di Surabaya, PT Nusantara Agro Lestari, yang berencana mengekspor kopi Robusta ke Jerman. Sebelum pengiriman dilakukan, perusahaan menyiapkan pemberitahuan ekspor barang atau PEB beserta dokumen pendukung seperti faktur, packing list, dan kontrak penjualan. Karena kopi termasuk komoditas yang diawasi kualitasnya, maka perusahaan juga melampirkan surat keterangan asal atau SKA dari Dinas Perdagangan. PEB tersebut kemudian disampaikan ke kantor bea dan cukai Tanjung Perak melalui sistem pertukaran data elektronik atau PDE paling lambat sehari sebelum kopi dimasukkan ke dalam kontainer di pelabuhan. Eksportir juga melakukan self-assessment untuk memastikan tidak ada bea keluar yang dikenakan, karena kopi tidak termasuk barang yang dikenai bea keluar. Setelah dokumen diperiksa dan disetujui oleh petugas bea cukai, barang pun diperbolehkan dimuat ke kapal dan diberangkatkan menuju Hamburg, Jerman. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, baik. Selanjutnya adalah prosedur kepabeanan dalam impor. Yakni menurut UU Nomor 17 Tahun 2006 tentang kepabeanan, segala kegiatan yang berhubungan dengan pengawasan dan pemungutan bea masuk atas barang yang dimasukkan ke wilayah pabean. Next. Nah, ini ada tujuan prosedur kepabeanan. Yang pertama yakni mengatur lalu lintas barang dari luar negeri. Yang kedua, memastikan keamanan dan legalitas barang impor. Yang ketiga, memungut bea masuk serta pajak dalam rangka impor. Yang keempat, melindungi industri dalam negeri. Lanjut. Baik, berikut adalah tahapan prosedur dalam impor. Yang pertama yakni pemberitahuan impor barang atau PIB via CEISA. Yang kedua, pengajuan dokumen yakni invoice, packaging list, bill of loading, dan lain-lainnya. Yang ketiga adalah penetapan jalur pemeriksaan yakni hijau, kuning, dan merah. Yang keempat,
pemeriksaan dokumen atau fisik oleh bea cukai. Yang kelima, pelunasan bea masuk dan pajak impor. Yang keenam, barang dapat dikeluarkan dari kawasan pabean. Lanjut. Nah, ini tadi dokumen-dokumen yang dibutuhkan, yakni yang pertama ada invoice, selanjutnya packing list, yang ketiga bill of lading, yang keempat certificate of origin jika ada ya. Yang kelima, angka pengenal importir. Lanjut. Untuk jalur pemeriksaan bea cukai, yakni ada hijau, yang artinya barang langsung keluar. Dan selanjutnya ada kuning, yakni pemeriksaan dokumen lebih detail. Yang ketiga ada jalur merah, yakni pemeriksaan dokumen dan fisik barang. Lanjut. Berikut adalah permasalahan yang sering terjadi. Yang pertama ada keterlambatan dokumen impor. Yang kedua ada penumpukan kontainer di pelabuhan. Yang ketiga, adanya salah klasifikasi terkait AS kode, yakni mengakibatkan bea masuknya lebih besar. Yang selanjutnya, biaya demurrage tinggi jika clearance terlambat. Lanjut. Nah, ini ada contoh nyata permasalahan terkait impor kepabeanan. Ribuan kontainer tertahan di pelabuhan pada tahun 2024. Masalahnya adanya regulasi impor diperketat lewat Permendak Nomor 36 Tahun 2023 yang mewajibkan impor approval dan technical consideration, yaitu izin teknis. Dampaknya sekitar 17.304 kontainer tertahan di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, dan Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Importir harus menanggung biaya demurrage dan storage harian yang besar. Lalu, barang impor tidak bisa langsung masuk ke pasar dan mengganggu rantai pemasok. Untuk solusinya, pemerintah akhirnya melonggarkan aturan lewat Permendak 8 tahun 2024 agar barang bisa segera dikeluarkan. Baik, sekian terima kasih. Ya, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Apakah ada pertanyaan? Terima kasih kepada kelompok 2 atas pemaparan materi yang sangat jelas dan menarik. Selanjutnya kita akan masuk pada sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan untuk raise hand terlebih dahulu. Bagi kelompok yang ingin bertanya, perwakilan mungkin dari kelompok 1, 3, 4, 5, 6. Baik, yang pertama ada Mbak Gladys. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya Gladys dari perwakilan kelompok 3. Saya bertanya, jika eksportir tidak melengkapi dokumen seperti COO, Certificate of Origin, kata invoice sesuai ketentuan, bagaimana dampak jangka panjangnya terhadap kepercayaan mitra internasional dan peluang masuk pasar global? Terima kasih. Terima kasih. Mungkin pertanyaannya bisa di-keep terlebih dahulu. Lalu yang selanjutnya ada Mbak Mia, silakan. Baik, terima kasih atas waktunya moderator. Saya Mia Damayanti, NIM 150, izin bertanya. Pertanyaannya, menurut kelompok kalian, apa resiko terbesar dari digitalisasi ekspor impor? Misalnya,
seperti yang disebutkan tadi melalui PEB, PIB, dan PDE. Nah, apakah risiko terbesarnya lebih pada aspek teknis seperti sistem error atau aspek hukum seperti keamanan data atau kebijakan regulasi? Terima kasih atas waktunya. Terima kasih. Lalu kurang 3 pertanyaan lagi. Yang lainnya mungkin rekan-rekan. Sebelumnya Mbak Mia tadi kelompok berapa? Oke, Mbak Afifah silakan. Baik, perkenalkan saya Afifah Zawatur Rahma, perwakilan dari kelompok 5 izin bertanya. Dalam tahapan prosedur pengangkutan barang bagian transportasi itu kan terdapat beberapa faktor penting. Nah, faktor manakah yang paling utama? Apakah faktor biaya, kecepatan, atau keamanan? Terima kasih. Terima kasih. Kurang 2 pertanyaan lagi. Untuk kelompok yang belum, silakan. Kelompok 3 sudah, kelompok 4. Tadi Mbak Afifah kelompok berapa? Kelompok 5. Kelompok 5. Berarti yang belum kelompok 1. Kelompok 1 siapa ya? Kelompok 1 sama... Iya, kurang kelompok 1. Perwakilan kelompok 1, teman-teman. Oke, silakan Mbak Nurul. Silakan Mbak Nurul bisa memaparkan pertanyaannya. Baik, terima kasih moderator. Izin saya bertanya, perkenalkan saya Nurul Aprilia Indawardani, NIM 172 dari perwakilan kelompok 1. Saya ingin bertanya, apakah dalam penerapan jalur pemeriksaan seperti hijau, kuning, merah yang telah disebutkan tadi di Bea Cukai sudah cukup objektif atau masih membuka peluang diskriminasi terhadap importir kecil? Terima kasih. Baik, terima kasih. Kurang 1 pertanyaan, mungkin saya selaku moderator izin bertanya, biar
pas 5 pertanyaan. Menurut kelompok Anda, dari kasus ribuan kontainer yang tertahan di pelabuhan, solusi apa yang sebaiknya diambil perusahaan untuk mengurangi kerugian tersebut? Terima kasih. Untuk kelompok 2, saya persilakan untuk menjawab atau berdiskusi terlebih dahulu atas pertanyaan yang telah disampaikan oleh rekan-rekan sekalian. Terima kasih. Permisi, izin menjawab pertanyaan dari Mbak Gladys. Sebelumnya Mbak Gadis, terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaannya tadi kan, jika eksportir tidak melengkapi dokumen seperti COO atau invoice sesuai ketentuan, bagaimana dampak jangka panjangnya terhadap kepercayaan mitra internasional dan peluang masuk pasar global? Jika eksportir tidak melengkapi dokumen seperti COO atau invoice, mitra internasional akan kehilangan kepercayaan, reputasi perusahaan menurun, dan peluang masuk pasar global jadi terhambat. Hal ini berdampak pada kerugian jangka panjang baik secara finansial maupun keberlanjutan bisnis. Karena tanpa COO, barang importir tidak bisa mendapatkan tarif preferensi. Lalu, dokumen invoice yang tidak lengkap juga bisa menyebabkan barang tertahan di bea cukai, keterlambatan pengiriman, atau denda. Nah, untuk menurunnya kepercayaan mitra internasional, biasanya mitra luar negeri sangat mengandalkan kelengkapan dokumen agar bisa masuk tanpa masalah. Jika eksportir tidak memenuhi ketentuan tersebut, maka akan dianggap tidak profesional dan resikonya kontrak jangka panjang bisa diputus dan mitra akan mencari pemasok lain yang lebih terpercaya. Bagaimana Mbak Gladys, apa jawabannya bisa diterima atau ada pertanyaan lagi? Baik, Mbak Agil, sudah bisa diterima. Iya, terima kasih. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Mia yang pertanyaannya, apa risiko terbesar dari digitalisasi ekspor-impor misalnya melalui EPEB, EPIB, PDE? Apakah risiko terbesarnya lebih pada aspek teknis, sistem error, keterbatasan sumber daya manusia, atau aspek hukum? Jawabannya, menurut kelompok kami, risiko terbesar
dari digitalisasi ekspor-impor seperti EPEB, EPIB, dan PDE ada pada aspek hukum, terutama terkait keamanan data dan kepastian regulasi. Karena jika data bocor atau aturan belum jelas, dampaknya bisa lebih luas, seperti menurunkan kepercayaan mitra, memunculkan potensi sengketa, bahkan mengganggu kelancaran perdagangan. Sementara resiko teknis seperti sistem error atau keterbatasan sumber daya manusia masih bisa diatasi dengan peningkatan infrastruktur dan pelatihan. Apakah bisa dipahami? Baik, sudah cukup dipahami Mbak Nabila. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaannya Mbak Via mengenai tahapan prosedur dalam pengangkutan barang itu ya, faktor yang paling penting itu yang mana? Nah, faktor utamanya dalam prosedur pengangkutan tergantung itu pada konteks barangnya. Jika barang tersebut itu nilainya tinggi atau sensitif, maka keamanannya paling utama. Jika barang tersebut itu mudah rusak, maka kecepatan yang paling utama. Nah, yang ketiga ini, apabila barang tersebut itu barang umum dan jumlahnya itu besar, maka biaya menjadi prioritas. Namun, menurut kelompok kami, dalam praktiknya, faktor keamanan itu yang paling utama dalam prosedur transportasi barang. Barang harus dapat dipastikan sampai ke tujuan dengan selamat tanpa kerusakan atau kehilangan. Setelah itu, baru faktor kecepatan. Dan biaya pun juga dipertimbangkan karena pengiriman cepat namun tidak aman juga akan merugikan. Dan apabila biaya tersebut murah namun beresiko juga tidak efisien. Jadi urutannya itu bisa dari keamanan, kemudian kecepatan, lalu biaya. Nah, dari sini apakah sudah jelas Mbak Via? Ya, sudah. Terima kasih. Sama-sama. Selanjutnya saya izin menjawab pertanyaan dari Mbak Nurul, yaitu apakah penerapan jalur pemeriksaan hijau, kuning, merah di bea cukai sudah cukup objektif atau masih membuka peluang diskriminasi terhadap importir kecil? Menurut kami, penerapan jalur pemeriksaan hijau, kuning, dan merah di bea cukai pada dasarnya dirancang berbasis manajemen resiko sistem elektronik, sehingga secara teori sudah cukup objektif. Impor dengan rekam jejak baik dan kepatuhan tingginya biasanya mendapat jalur hijau, sedangkan yang dianggap beresiko itu mendapat jalur kuning atau merah. Namun, dalam praktiknya masih ada potensi ketidakadilan, terutama bagi importir kecil yang sering dianggap lebih beresiko meskipun belum tentu melakukan pelanggaran. Nah, hal ini bisa menimbulkan kesan diskriminasi dan membuat biaya serta waktu pengeluaran barang mereka lebih besar dibanding perusahaan besar. Bagaimana Mbak Nurul? Baik, terima kasih Mbak Maya, jawaban yang sangat bagus. Terima kasih. Sama-sama. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan Mbak Lisha, yaitu menurut Anda dari kasus ribuan kontainer tertahan di pelabuhan, solusi apa yang sebaiknya diambil perusahaan untuk mengurangi kerugian? Untuk jawabannya, menurut kelompok kami, solusi untuk mengurangi kerugian akibat ribuan kontainer tertahan di pelabuhan adalah yang pertama, bisa mengkoordinasi dengan bea cukai dan pelabuhan agar proses dokumen lebih cepat. Kedua, melengkapi administrasi sejak awal untuk mencegah hambatan. Ketiga, negosiasi biaya
demurrage dengan pihak pelayaran. Keempat, gunakan gudang penyangga di luar pelabuhan. Kelima, cari jalur distribusi alternatif dan perkuat manajemen rantai pemasok. Bagaimana Mbak Lisha, apakah sudah terjawab? Terima kasih atas jawabannya, Mbak Juwita. Ya, sama-sama. Selanjutnya, terima kasih pada kelompok 2 atas pemaparan materi serta jawaban dari pertanyaannya. Sebelumnya, kepada Bapak Noris, apakah ada tambahan untuk kelompok 2? Oke, kalau bisa ditutup, kalau memang tidak ada, biar saya stop rekaman. Baik, kita sudah sampai di penghujung presentasi hari ini. Saya selaku moderator mengucapkan terima kasih kepada pemateri dan seluruh peserta yang sudah berpartisipasi. Mohon maaf apabila ada terdapat kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.